Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mariam SPD MPD selaku fasilitator dan Bapak Hadru SPD selaku pengajar praktik. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin. Kemudian saya juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan saya untuk melakukan aksi nyata 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Alhamdulillah, di sini kita akan melakukan supervisi akademik bersama Bapak Guru kelas 4, Pak Burhan. Ya, Insya Allah kita akan berbincang-bincang santai ya Pak terkait supervisi akademik ini. pagi. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja. Alhamdulillah. Sesuai dengan yang saya hubungi kemarin Pak, bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi ya Pak. Ya. Nah, sebelum memulai, saya bertanya dulu kepada Bapak, apakah Bapak sibuk ini hari? Alhamdulillah tidak, karena tadi jam pertama sudah selesai dan ini sudah waktunya istirahat jam pertama. Alhamdulillah, terima kasih Pak atas waktunya untuk saya untuk melakukan kegiatan coaching untuk supervisi akademik ini. Nah, di sini saya akan memulai pertanyaannya, yaitu yang pertama, kira-kira nanti pada saat kegiatan observasi ini saya bertanya, kira-kira materi apa yang akan Bapak berikan pada saat kegiatan observasi nanti? Ya, jadi materinya karena besok ya observasi di kelas. Iya, besok. Jadi besok materinya kebetulan adalah materi pelajaran bahasa Indonesia, materinya tentang pengumuman. Oh, jadi materinya tentang pengumuman ya Iya. Pak. Nah, lalu dengan materi ini apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai? Iya. Jadi tujuan pembelajaran ini karena kita menggunakan metode saintifik di mana nanti siswa akan mendengarkan, kemudian bertanya dari apa yang mereka dengarkan. Kemudian dalam materi ini juga saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk pengumuman dan nanti akan dipraktikkan langsung oleh siswa. Oh, begitu. Selanjutnya, persiapan apa yang Bapak lakukan dalam proses pembelajaran nanti? Oh ya, jadi pertama adalah media pembelajaran seperti buku paketnya, kemudian infocus supaya dibantu dengan adanya visual nanti pada teks pengumuman. Kemudian tentunya selembar kertas untuk tugas kelompoknya peserta didik. Dan mungkin juga di sini Bapak sertakan RPP ya Pak? Oh iya, jadi berdasarkan RPP pada pertemuan terakhir untuk materi bahasa Indonesia. Oh iya. Jadi di sini Bapak akan mempersiapkan tadi yang pertama alat peraganya, yang tentu di sini alat peraga yang digunakan adalah media yang berpihak kepada murid. Iya betul. Yang kedua tadi mengenai apa? RPP-nya yang akan Bapak pedomani sebagai langkah dalam mengikuti proses pembelajaran nanti. Iya betul sekali. Nah, di sini Pak tentunya dalam proses pembelajaran sebelumnya Bapak mungkin pernah mendapatkan kendala-kendala dalam proses pembelajaran. Iya. Bisakah Bapak utarakan kendala apa saja yang pernah Bapak dapatkan dalam proses pembelajaran itu? Ya, jadi kendalanya di sini bisa saya kelompokkan menjadi dua, yakni kendala umum dan kendala khusus. Jadi kendala umumnya adalah kurangnya referensi. Jadi siswa itu sebenarnya harus melakukan literasi terlebih dahulu, tetapi karena kekurangan literasi, ya mungkin di sini saya bekerja keras untuk memberikan pemahaman tentang materi pengumuman. Kemudian kendala khususnya adalah bahwa di antara siswa kelas 4A ini masih ada beberapa siswa yang kurang lancar, bisa dikatakan seperti itu, kurang lancar dalam segi membaca, terlebih lagi di segi pemahaman. Jadi itu mungkin yang menjadi kendala. Semoga pada saat observasi besok kita diberikan keajaiban di mana siswa nanti bisa melaksanakan atau mengerjakan tugasnya yang diberikan. Oh iya Pak.
Jadi tadi saya dari perbincangan Bapak saya menangkap bahwa kendala yang Bapak utarakan tadi itu diantaranya kurangnya referensi, yang kedua masih ada beberapa siswa yang masih kurang dalam lancar membaca. Nah, strategi apa yang bisa Bapak berikan untuk menghadapi kendala-kendala tersebut? Tentunya berdasarkan pengalaman mengajar selama ini, ya kami terlebih dahulu harus memberikan pemahaman secara pendekatan kepada siswa, mungkin dengan metode diferensiasi atau PSE, tapi sebenarnya saya kurang mendalami untuk metode ini. Mudah-mudahan nanti ibu bisa memberikan pemahaman kepada saya supaya bisa memecahkan masalah peserta di dalam kelas. Oh iya, jadi di sini ada kaitannya dengan bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan PSE. Ya, jadi PSE di sini pembelajaran sosial emosional. Terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, ya, dan PSE ini, insya Allah pada intinya itu pada saat pemberlakuan kurikulum Merdeka Belajar nanti, kita akan disuruh memetakan dulu ya apa-apa yang menjadi kebutuhan murid kita ya. Setelah kita memetakan, kita bisa mendapatkan gambaran apa-apa kebutuhan yang harus kita penuhi untuk murid kita, dan setelah menganalisanya kita bisa mengelompokkan seperti tadi Bapak yang sudah persiapkan ya. Alhamdulillah medianya Bapak tadi bisa memfasilitasi dari kebutuhan belajar murid ini ya, seperti tadi auditori ya, yang mana anak-anak di sini yang auditori suka misalnya mendengar lagu, suka mendengarkan penjelasan atau ungkapan-ungkapan dari orang, itu yang dikatakan auditori. Sedangkan visual di sini seperti anak-anak yang senang menggambar, melihat animasi dalam bentuk gambar, itu semua disebut visual. Nah, dan tentunya tidak dipungkiri di antara siswa-siswa Bapak pasti ada yang senang gerak-gerak sana kemari. Betul sekali. Itu yang sering terjadi dalam kelas. Iya, mereka aktif, tidak mau diam. Inilah yang disebut kinestetik. Dari semua kebutuhan belajar murid dalam kelas ini, itulah yang akan bersama-sama kita pelajari bagaimana memfasilitasi kebutuhan yang kita hadapi di kelas ini. Dan mengenai pembelajaran sosial emosional, di sini kita tidak pungkiri bahwa kita sebagai seorang guru pasti dalam proses pembelajaran kita akan diuji emosi dan sosialnya. Jadi disitulah pentingnya kita sebagai seorang guru bisa mengontrol emosi dan sosial kita dalam proses pembelajaran. Dan adapun ya tidak dipungkiri lagi, bahkan pada saat kita mengajar, seorang guru itu terkadang emosinya meningkat atau di luar batas. Nah, disinilah kita sebagai seorang guru ada teknik yang bisa kita lakukan pada saat itu. Iya, penting sekali itu. Iya, itu ada yang dinamakan teknik stop, Pak. Ya stop, dalam artian kayak berhenti sejenak. Stop dengan di sini yaitu dengan cara ya mungkin Bapak pernah lihat atau terapkan, tapi mungkin Bapak baru tahu istilahnya. Mungkin saya pernah terapkan tapi tidak tahu namanya. Iya, itu stop. Itu yang semacam menarik nafas dulu, ya. Kemudian kita hembuskan untuk mengontrol emosi kita sebelum melanjutkan proses pembelajaran, dan secara tidak sadar akan menetralkan sendiri itu. Jadi dengan teknik stop ini kita sebagai seorang guru akan mempunyai fungsi untuk mengontrol emosi dan sosial kita dalam memulai sadar dengan emosi yang kita lakukan, pengaruh dari siswa itu ya. Iya, itulah dengan teknik stop itu. Teknik stop. Iya, jadi itulah sepintas mengenai pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional. Iya.
Nah, mungkin dari itu Bapak sudah bisa paham sedikit mengenai pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional. Ya, di sini secara teori ya bisa dipahami, tetapi ketika dipraktekkan nanti saya belum tahu apakah bisa saya terapkan atau tidak. Iya, begitu Pak. Nanti insya Allah kita memangnya ini adalah sesuatu hal yang baru. Ya, Mungkin ini suatu perlu metode dipelajari ya. yang perlu kita pelajari. Nah, selanjutnya di sini Pak yang saya tanyakan lagi, metode apa yang akan Bapak terapkan dalam proses pembelajaran pada materi yang akan Bapak lakukan dalam kegiatan observasi nanti? Mungkin project basic learning mungkin ya. Oh iya. Karena di sini nantinya setelah saya menjelaskan tujuan pembelajaran, di mana nanti siswa secara berkelompok akan menyelesaikan pengumuman, mereka akan mencoba memahami sebuah pengumuman, kemudian ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan pengumuman itu. Jadi mereka di sini seolah-olah mendapatkan masalah dan memecahkan itu. Oh iya, jadi di sini metodenya adalah cooperative learning, adanya sistem kerjasama juga Pak ya? Ya, kerjasama karena dia berkelompok. Iya, jadi ya itu yang sempat saya tanya-tanya Bapak untuk kegiatan besok. Apakah ada hal yang ingin ditanyakan lagi? Ya, terkait masalah observasi di kelas besok mungkin karena saya juga manusia biasa, mungkin ada kesalahan-kesalahan. Jadi ketika saya memiliki kesalahan dalam metode pembelajaran yang saya lakukan, tentunya saya meminta cross check dari Ibu, bagaimana supaya kedepannya saya bisa mengajar dengan baik. Oh iya Pak, jadi di sini bukannya saya juga sudah pandai, tapi ya kita sama-sama saling sharing ya dalam meningkatkan kualitas kita dalam proses pembelajaran untuk siswa kita. Dan intinya di sini kita sebagai seorang guru harus melakukan proses pembelajaran yang mana bisa berpihak kepada murid, itu intinya. Jadi mungkin itu ya, jadi kesepakatan kita besok insya Allah kita akan melakukan kegiatan observasi. Jadi Bapak bersedia ya? Insya Allah. Mudah-mudahan besok tidak ada halang. Iya Pak. Ya, makasih. Mungkin cukup saja. Dan saya terima kasih lagi kembali kepada Bapak karena telah meluangkan waktunya untuk saya untuk melakukan coaching supervisi akademik ini. Dan sampai jumpa di kegiatan observasi besok. Oh iya. Salam kembali dan sampai jumpa di kegiatan observasi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? Satu ya. Jadi hari ini berdasarkan jadwal mengajar kita bahwa hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya kita sudah belajar bahasa Indonesia dengan materi-materi yang ada kaitannya dengan pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu ketua kelas memimpin doa. Silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa.
mengikuti pembelajarannya bahwa minggu yang lalu atau pembelajaran bahasa Indonesia sebelumnya kita sudah membahas tentang pengumuman. Ada yang bisa menjelaskan nggak apa itu pengumuman? Atau sekedar mengingat informasi yang pernah Pak Guru sampaikan sebelumnya? Apa itu pengumuman? Ada yang bisa jawab? Ya, tidak ada ya. Jadi Pak Guru mengingatkan kembali bahwa pengumuman itu adalah informasi yang disampaikan oleh pihak tertentu, ya, bukan seseorang, baik itu secara lisan maupun tulisan. Nah, dalam pengumuman itu ada beberapa informasi-informasi penting yang harus didengar dan dikerjakan oleh tujuan daripada pengumuman. Misalnya, pengumumannya adalah ditujukan kepada seluruh siswa SD Impres Sardut 1. Berarti yang melaksanakan pengumuman itu adalah siswa SD Impres Sardut 1. Nah, seperti yang sudah berapa pengumuman yang kita pelajari kemarin, pengumuman tentang posyandu, pengumuman tentang peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Nah, dalam pengumuman ini sesuai dengan penyampaian saya minggu lalu bahwa pengumuman ini terbagi atas dua jenis. Ada yang berbentuk lisan dan ada yang berbentuk tulisan. Nah, tulisan itu adalah pengumuman yang bisa dibaca sendiri oleh masyarakat atau orang-orang yang melihat pengumuman itu dibaca. Nah, ada juga yang berbentuk lisan. Berbentuk lisan itu seperti contohnya setiap upacara hari Senin ada yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, itu juga bisa merupakan pengumuman karena di dalamnya ada informasi atau penyampaian yang harus kita laksanakan. Apa yang sering kamu dengar tentang informasi yang biasa dikeluarkan oleh Kepala Sekolah? Biasanya informasi tentang apa? Buang sampah pada tempatnya. Itu juga merupakan informasi, tapi tidak dalam bentuk pengumuman yang formal, tetapi bisa dikatakan pengumuman karena disampaikan secara lisan, gitu ya. Nah, sekarang untuk lebih memahami tentang materi kita hari ini, jadi kalian akan melihat di layar ada sebuah pengumuman yang nantinya pengumuman ini kamu baca dan kita bekerja secara berkelompok. Jadi nanti ada tugas berkelompok yang dimana tugas ini kalian selesaikan dan Pak Guru akan menilai bahwa kelompok mana yang bekerja secara serius dan pekerjaannya benar dan kelompok mana yang masih kurang, ya, bukan salah ya, tapi masih kurang, perlu bimbingan. Nah, coba perhatikan pengumumannya di atas. Ya, jadi pada materi kita hari ini, setelah kita belajar tentang pengumuman pada minggu yang lalu, kita sekarang belajar tentang bagaimana melihat atau mendengarkan sebuah pengumuman. Nah, ini sudah ada pengumuman. Pengumuman ini coba kalian baca selama 30 detik, baca dalam hati, pahami apa isi daripada pengumumannya. Ya, dipahami. Ya. Sudah ya? Ya. Jadi ini pengumuman tentang apa? Siapa yang bisa angkat tangan? Jangan bicara dulu. Angkat tangan dulu baru bicara. Ini pengumuman tentang apa coba? Angkat tangan coba. Siapa yang bisa? Ya, coba perpon. Pengumuman ada pengumuman tentang
tentang kemerdekaan Indonesia. pengumuman tentang kemerdekaan Indonesia. Ada yang punya pendapat lain? Ayo, yang lain. Ayo, coba Laura. Memperingati kemerdekaan Indonesia. Nah, memperingati kemerdekaan Indonesia, gitu ya. Jadi tadi Purko sudah benar, hanya tidak terlalu spesifik, tidak terlalu terkhusus kepada apa, ya. Jadi kalau Laura mengatakan memperingati, berarti ini adalah pengumuman bagi kapan kita akan memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa yang menyampaikan pengumuman ini? Coba Laura. Lurah Indasari, tepuk tangan untuk Laura. Pertanyaan berikutnya, ini kan pengumuman tentang kapan kita akan memperingati hari kemerdekaan 11 Agustus. Nah, Pak Lurah di sini adalah kepala desa, sama saja ya. Pak Lurah kepala desa sama. Jadi Pak Lurah atau kepala desa ini menyampaikan pengumuman itu, dan kita sebagai masyarakatnya harus apa? Harus melaksanakan. Salah satunya apa yang kita harus laksanakan dalam memperingati hari kemerdekaan ini? Mengikuti pelaksanaan upacara. Yang lain sudah benar. Apalagi yang lain? Coba selain Laura, ayo cepat. Apalagi? Kita dianjurkan untuk mengikuti jalan sehat. Apalagi selain Laura? Apalagi kira-kira? Memasang bendera. Terus seluruh ketua RT supaya memberitahukan warganya untuk mengikuti kegiatan seperti yang terlampir di atas. 1, 2, dan 3 itu harus diikuti oleh masyarakat. Masyarakat apa ini? Desa apa ini? Desa Indasari. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya. Nah, berarti karena tadi sudah ada yang menjawab pertanyaan saya, berarti kalian atau diantara kalian sudah dapat memahami isi pengumuman ini. Paham ya? Oke. Sekarang coba ini saya bagi kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nanti Pak Guru akan melihat atau mengamati kelompok mana yang serius mengerjakan tugasnya secara berkelompok. Tidak boleh sendiri-sendiri karena kelompok bukan tugas individu. Apa yang harus kalian lakukan dalam kelompok ini? Setiap kelompok nanti akan membuat satu pertanyaan, dan pertanyaan itu akan dijawab oleh kelompok lain. Ketika kelompok lain tidak bisa menjawab pertanyaanmu, berarti nilainya adalah orang yang dimiliki oleh atau diperoleh oleh orang yang kelompok yang bertanya. Misalnya, Atia bertanya nih, terus dikasih kesempatan kelompok 1 untuk menjawab. Ternyata tidak bisa menjawab, berarti pendayanya diserahkan atau diperoleh oleh kelompok 3. Paham ya? Nah, coba dari sekarang amati pengumuman di atas, simpan dalam otakmu kira-kira pertanyaan apa yang harus kamu sampaikan kepada kelompok lain. Ya. Nah, sambil kamu mengamati pengumuman ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang pokok-pokok pengumuman ya. Pokok-pokok pengumuman. Nah, apa itu pokok-pokok pengumuman? Di sini yang terdapat dalam pengumuman adalah pengertian pengumuman itu sendiri. Apa pengertiannya? Dan apa tujuan pengumuman? Bagaimana bentuk-bentuk pengumuman? Bagaimana unsur-unsur dalam pengumuman itu? Kalau pengertiannya sudah kita sampaikan minggu lalu, dan tadi sudah saya memberikan gambaran kembali bahwa itu sebuah informasi. Kemudian tujuannya apa? Supaya kita melaksanakan pengumuman itu. Nah, sekarang unsur-unsur dalam pengumuman. Pertama, tentu ada judul. Apa judulnya? Ya, pengumuman itu sendiri. Nah, nanti dilihat isinya,
Ya, jadi strukturnya pengumuman itu adalah mulai dari judul atau tema, kemudian isi, ya, kemudian ada siapa yang melakukan atau membuat pengumuman itu. Paham? Paham. Kemudian lebih mempertegas lagi bahwa pengumuman ini didahului dengan adanya judul atau tema. Jadi pengumuman. Jadi kalau tidak ada tulisan pengumuman, berarti tidak jelas informasi apa ini. Ini apa bentuknya? Apakah ini pantun? Apakah ini puisi? Makanya namanya pengumuman itu wajib dituliskan. Ya, seperti di atas. Pengumuman berdasarkan surat edaran dari kelurahan pada tanggal 30 Juli 2022, maka dengan ini diberitahukan kepada seluruh warga perumahan Indah dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia di tahun ini. Maka perlu dilaksanakan hal-hal sebagai berikut. Nah, itu baru permulaan, itu baru gambaran atau itu baru pendahuluan ya, Itu namanya pendahuluan. Jadi pendahuluannya dari mana? Dari kata pengumuman sampai sebagai berikut. Itu namanya pendahuluannya. Kemudian yang 1, 2, 3, dan 4 itu adalah isi pengumuman. Kemudian demikian pengumuman ini disampaikan harap diperhatikan laksanakan dengan sebagaimana mestinya itu adalah penutup. Nah, bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam struktur pengumuman itu terbagi atas tiga. Ada pendahuluan, ada isi, dan ada penutup. Ya, oke. Coba saya tes lagi. Kelompok 2. Yang mana penutup dari pengumuman ini? Mulai dari mana sampai di mana? Penutupnya. Demikian sampai di Demikian sampai di. Coba dibaca secara keseluruhan. Yakin. Demikian pengumuman ini disampaikan, harap diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Ya, sudah sampai itu ya. Masih lanjutannya Bandung 30 Juli 2022, Lurah Indahsari, Burhanuddin. Sampai di situ penutupnya. Ya, sampai di tanda tangan dan nama yang bertanda tangan. Kemudian, coba kelompok 1. Yang mana isinya dari pengumuman ini? Yang mana? Ayo. Isinya yang mana? Yang mana isinya? Ada yang bisa kelompok lain? Ya, coba Arham. 1, 2, 3, dan 4. Tepuk tangan untuk Arham. Nah, kemudian kelompok 1, yang mana pendahuluan atau pembukaannya? Mulai dari mana sampai di mana? Berdasarkan sampai berikut. Berdasarkan sampai berikut. Ada yang lain? Ya, dari pengumuman sampai itu yang benar ya. Dari kata pengumuman sampai berikut itu namanya pendahuluan. Ya, sekarang saya akan membagikan teks yang sama supaya kalian lebih fokus lagi. Di sini saya akan membagi seperti saya katakan tadi ya, bahwa di dalam pengumuman ini kalian akan membuat pertanyaan, yang dimana pertanyaan itu akan dijawab oleh kelompok lain. Ya, ini untuk kelompok 3, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 1. Ya, buatlah soal atau buatlah sebuah pertanyaan, ya, dan dimana pertanyaan itu akan dijawab oleh kelompok lain. Di belakangnya boleh, belakangnya boleh, ya. Ya, di belakangnya ya. Boleh juga di barat.
saja pertanyaan pertama. Sudah? Ya. Ya. Diam. Simpan dulu ya. Kita dulu tunggu kelompok lain. Kira-kira apa pertanyaannya? Sudah? Sudah. Simpan dulu. Kita tunggu bertiga lagi. Sudah. Oke, sudah semua ya. Coba dulu di tempatnya masing-masing. Sudah dipahami kan? Sudah dipahami pengumuman ini? Ya. Jadi kalau sudah dipahami, kalian akan lebih mudah lagi untuk pertanyaan dari kelompok lain. Oke, kita persilakan kelompok yang pertama, kelompok 1, untuk membacakan soalnya dan nanti akan dijawab oleh kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Oke, siapa yang membacakan pengumuman ini soalnya? Coba berdiri. Tuliskan pendahuluan pengumuman. Jadi saya ralat sedikit ya, tidak usah dituliskan, disebutkan saja. Apa? Sebutkan pendahuluan pengumuman di atas. Kelompok mana yang belum menjawab? Ya, coba kelompok 2. Pengumuman Berdiri. Ya. Pengumuman berdasarkan surat edaran dari kelurahan pada tanggal 30 Juli 2022, maka dengan ini diberitahukan kepada seluruh warga perumahan Indah Asri dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia di tahun ini, maka perlu dilaksanakan hal-hal sebagai berikut. Ya. Jawaban ya. Atau kelompok 3 ada jawaban lain atau sama? Sama ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang pertanyaan dari kelompok 2. Ya, bacakan. Coba yang lain. Jangan satu orang yang aktif, yang lain juga harus aktif. Ayo bacakan saja.
baik-baik. Apa acara kedua dari pengumuman tersebut? Apa acara kedua dari pengumuman tersebut? Saya mau jawab. Kelompok 1 atau kelompok 3? Ya, kelompok 3. Acara kedua dari pengumuman itu mengikuti jalan sehat. Sorry. Apa tadi ulang? Ya, acara keduanya apa? Sampai selesai. Jawabannya betul atau tidak? Betul. Dia tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang pertanyaan dari kelompok 3. Ya, bacakan. Berdiri. Isi dari pengumuman di atas. Apa isi dari pengumuman di atas? Oke, ya kelompok 1. Ya, jawabannya benar atau salah? Benar, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, jadi kalian sudah membuat sebuah pertanyaan dan berhasil dijawab oleh kelompok lain. Sekarang pertanyaan dari Pak Gun. Ya, siapa yang bisa jawab? Misalnya kelompok 1 yang jawab, berarti nilainya untuk seluruh anggota kelompok 1. Ya, begitu kelompok 2 atau kelompok 3. Oke. Pertanyaan Pak Guru, dengarkan baik-baik. Sampai kapankah sampai kapan pemasangan bendera merah putih dilaksanakan? Ya, putra. Sampai kapan? Sampai kapan? Salah, ya. Jawabannya kurang benar, kurang tepat dengan pertanyaan saya. Ya, oke. Coba Alia, sampai tanggal berapa? Sampai kapan pemasangan bendera merah putih harus dipasang? Ayo. Belum sesuai juga dengan jawaban saya, pertanyaan saya. Siapa? Ya, coba Atia. Masih belum tepat. Kira-kira ada yang menjawab lagi? Coba Laura. Belum tepat. Dengarkan lagi pertanyaan saya. Sampai kapan pemasangan bendera dipasang? Ya. 30 Agustus 2022. Nah, tepuk tangan untuk lagi. Sampai kapan? Bukan dimulai sejak kapan sampai kapan, bukan. Hanya batas akhirnya kapan, gitu ya. Paham ya? Oke, pertanyaan kedua. Ya, dari saya lagi. Apa anjuran atau apa perintah dari Pak Lurah kepada seluruh RT? Ya, coba Laura. Seluruh ketua RT supaya dapat memberitakan warga yang mengikuti kegiatan seperti yang telah di atas. Betul sekali, tepuk tangan untuk Laura. Satu lagi pertanyaan saya. Kapan pengumuman ini dikeluarkan?
Ya, Alia. Tanggal 30 Juli 2020. Ya, tepuk tangan untuk ya. Sebagai supaya atau memuji pemahaman kalian kembali, saya akan bagikan pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, pertanyaan ini saya kasih waktu untuk menjawabnya. Karena kenapa? Semuanya sudah sangat dipahami, ya. Jadi Pak Guru akan membatasi waktu bersekian menit untuk menjawab pertanyaan ini. Ya. Jadi di sini sangat diharapkan untuk kerjasamanya di dalam kelompoknya. Ya. Paham ya? Oke, pertanyaannya ini. Nah, langsung dijawab ya. Sorry. Ya, ini pertanyaannya. Oke, waktu untuk menjawab pertanyaan ini adalah sekitar 15 menit dari sekarang. Bisa, Pak. Tapi saya break dulu ya, supaya kalian lebih semangat lagi belajarnya. Coba kalian duduk di tempatnya masing-masing. Ayo, coba kembali ke tempatnya sebentar. Simpan dulu soalnya. Duduk pertanyaannya, tutup balik dulu pertanyaannya. Balik dulu pertanyaannya. Oke. Supaya hari ini kalian lebih semangat lagi mengerjakan tugas selanjutnya, kita akan sedikit semacam main game ya? Ya. Oke. Kalau misalnya Pak Guru bilang, Pak Guru minta, maka kalian harus laksanakan ya. Dan ini tujuannya untuk menguji konsentrasi dan menguji kekompakan kelompok. Ya. Kalau saya bilang Pak Guru minta, maka kalian harus melaksanakan itu ya. Oke. Pak Guru minta konsentrasi. Oke. Pak Guru minta semua siswa berdiri. Duduk kembali. Nah, ini yang tidak mengikuti perintah Pak Guru ya. Jadi tidak boleh lagi main. Kamu tidak boleh lagi main. Pak Guru minta duduk kembali. Pak Guru minta tangan kanan di atas, tangan kiri menyusul. Pak Guru minta tangan kiri di atas, kedua tangan turun kembali. Pak Guru minta kedua tangan turun kembali. Pak Guru minta katakan ya. Ya. Tidak. Pak Guru minta katakan tidak. Tidak. Pak Guru minta tepuk 1 kali, 2 kali. Salah ya. Oke. Yang salah tetap duduk. Pak Guru minta yang mengikuti perintah Pak Guru minta berdiri. Pak Guru minta berdiri. Oke, tepuk 2 kali. Siapa yang salah duduk? Tepuk 1 kali. Ya tidak boleh main lagi. Pak Guru minta tepuk 1 kali, 2 kali. Pak Guru minta tepuk 3 kali. Tepuk pramuka. Ajeng duduk. Oke. Coba teriakan U yang panjang untuk yang duduk.
Pak Guru minta teriakan U yang panjang untuk yang duduk. Semuanya duduk kembali. Pak Guru minta duduk kembali. Apakah game kita selesai? Apakah game kita selesai? Pak Guru minta kalian jawab. Apakah game kita selesai? Sudah? Tidak ya? Tidak, berarti masih memang game. Oke, Pak Guru minta semuanya berdiri. Pak Guru minta semuanya berdiri. Pak Guru minta tepuk pramuka. Oke, duduk kembali. Nah, salah lagi. Oke, sekarang saya lihat kelompoknya. Mana yang kompak? Semuanya Pak Guru minta semuanya ikut game. Ya, ikut. Oke, konsentrasi. Ada yang salah. Pak Guru minta konsentrasi. Oke, Pak Guru minta duduk. Game kita sudah selesai. Apakah game kita sudah selesai? Ya, Pak Guru minta kalian jawab. Game kita sudah selesai. Sudah selesai. Ya, oke. Kalian silakan lanjut. Kenapa? Dosa naik kursi nanti mendosa naik kursi supaya ya 10 menit lagi. Yang sudah selesai mengerjakan 2 nomor, silakan duduk tempatnya kembali ya. Kalau sudah mengerjakan 2 nomor, duduk.
kembali. Sudah ada nomor? Sudah 3 nomor. Ya, silakan duduk di tempatnya kembali. Ya. Ini sudah berapa nomor? Baru 1 nomor lagi. Ini sudah berapa nomor? 3. Silakan duduk di tempatnya kembali. Ya, duduk tempatnya kembali, ayo. Kamu sudah? Dilaksanakan. Sudah ya? Oke. Sampai selesai saja. Oke, duduk tempatnya kembali. Duduk tempatnya kembali. Duduk tempatnya kembali. Oke. Sekarang perhatikan ke Pak Guru. Perhatikan ke sini semua. Ayo perhatikan ke sini. Perhatian. Perhatian. Oke, perhatikan ke sini. Kalian semua berdiri, diminta berdiri semua. Berdiri. Nah, kalau memang di kursinya agak dimulai. Sekarang perhatian Pak Guru ya. Pak Guru di sini atau kalian mengikuti Pak Guru. Pak Guru akan menerangkan sesuatu supaya pikiran kita kembali fresh atau refresh ya. Ya. Jadi caranya adalah kedua tangan terpakai seperti ini di bawah pusat. Ya. Kemudian tarik napas melalui hidung, ya. Sambil tangannya di atas, ya, sampai di dada. Ya, oke, mulai dari mulai. 1, 2, 3, mulai. Keluarkan dari mulut. Lagi. 3 kali, 1 kali lagi. Ini namanya metode stop. Supaya yang tadinya kita berpikiran keras menjadi fresh kembali, ya. Jadi kalian bisa melakukan itu ketika misalnya kamu emosi dengan temannya, lakukan seperti ini. Ya, jadi emosimu akan hilang, ya. Emosinya akan hilang. Siapa yang suka emosi di sini? Nah, suka emosi, ya. Kalau suka emosi, nanti lakukan seperti itu, ya. Supaya kamu tidak selalu emosi. Sudah paham? Oke. Ya, karena waktu kita sudah menuju akhir pembelajaran kita hari ini, saya minta tugasnya tadi dikumpulkan. Ayo kumpulkan. Ya, kelompok 1 sudah. Kelompok 2 mana? Kelompok 3 ayo. Ya. Oke, dari penugasan kelompok ini saya akan umumkan hasilnya pada pertemuan bahasa Indonesia selanjutnya. Ya, ini pengumuman dari nilai yang kami dapatkan. Tapi Pak Guru minta, ya, sebelum saya tutup pertemuan kita hari ini, Pak Guru minta kalian semua
mencari pengumuman baik itu di koran, baik itu di televisi atau melalui radio. Kalian catat pengumumannya dan kumpul pada pertemuan berikutnya. Paham? Ya. Selanjutnya, silakan duduk semua, silakan duduk. Oke, pertemuan kali ini masih ada satu kali pertemuan untuk materi pengumuman, yaitu bagaimana membuat pengumuman sendiri ya. Kita nanti akan mengadakan itu. Dan kesimpulan pada materi kita hari ini adalah bahwa dengan melihat pengumuman kita dapat mengetahui informasi yang ada dalam pengumuman. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga di pertemuan selanjutnya kita sehat-sehat dan tidak mendapatkan halangan dalam bentuk apapun. Dan kalian harus tetap jaga kesehatan karena minggu depan kita sudah melaksanakan mid semester. Dan ingat, yang mengikuti mid semester adalah siswa-siswi yang rapi, baik dari segi pakaian, model rambut laki-lakinya, pakai sepatu dan pakai kaos kaki seperti biasanya. Dan tidak dilakukan seperti itu, tidak bisa diikutkan atau di ujian midnya dipenting untuk sementara waktu. Paham? Ada pertanyaan? Bisa dicari di Google ya. Terserah pengumuman jenis apa, apakah cerdas cermat ya. Paham? Ada pertanyaan lagi hari ini? Sebelum kamu tutup? Tidak ada? Oke, silakan rapikan bukunya masing-masing. Sebelum kita istirahat, Pak Guru mau menutup dengan doa. Jadi doa oleh Pak Guru ya. Oke. Sebelum kita menyelesaikan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berada pada kegiatan pasca observasi. Setelah kemarin saya melakukan kegiatan observasi di ruangan kelas Bapak ya. Luar biasa pembelajaran yang telah dilakukan Bapak kemarin. Baik Pak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Apakah Bapak hari ini tidak sibuk? Ya, kebetulan ini masuk jam istirahat kedua, jadi tidak. Alhamdulillah ya, ada waktu luangnya Bapak untuk saya. Baiklah, kemarin saya telah melakukan kegiatan observasi di kelas Bapak. Dan alhamdulillah saya melihat pembelajaran yang telah dilakukan Bapak sudah cukup bagus. Ya, baik itu dalam interaksi yang dilakukan oleh Bapak ke siswa itu sudah sangat aktif. Adanya umpan balik antara siswa dengan guru sudah baik.
Nah, di sini juga saya melihat proses pembelajaran yang dilakukan Bapak kemarin sudah 75% mencerminkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, kenapa saya katakan mencerminkan pembelajaran berdiferensiasi? Di sini Bapak sudah membentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar siswanya berdasarkan bakat dan minat yang ada di dalam kelas Bapak. Nah, di sini juga saya melihat Bapak ini sudah melaksanakan satu pembiasaan untuk melakukan kesadaran penuh untuk siswanya dalam mengikuti proses pembelajaran, yaitu melalui kegiatan stop kemarin. Nah, alhamdulillah saya sudah melihatnya sudah cukup baik yang dilakukan Bapak dalam proses pembelajaran kemarin. Nah, di sini Pak, saya mau tanyakan dulu pada kegiatan coaching supervisi akademik ini, apa harapan Bapak ke depannya? Jadi harapan saya pertama, saya sangat bersyukur karena punya teman sejawat yang bisa memberikan ilmu baru seperti ini. Tapi dalam hal pembelajaran kemarin saya sudah mempersiapkan beberapa kompetensi, di mana kompetensi ini harus dimiliki oleh setiap guru, baik itu secara pedagogi, profesional, dan yang lainnya, sehingga dapat memenuhi saya sebagai guru untuk mengajar di kelas. Nah, luar biasa jawaban Bapak ya, Pak. Jadi kita sebagai seorang guru berupaya untuk kedepannya terus belajar untuk memperbaiki kompetensi kita sebagai seorang pendidik, baik itu kompetensi sosial, pribadi, pedagogik, dan profesionalnya ya. Alhamdulillah Pak. Nah, di sini saya tanya kembali ke Bapak. Pada saat kemarin saya melakukan observasi ke Bapak, bagaimana perasaan Bapak? Ya, ini ya cukup membuat saya nervous atau grogi karena harus diawasi oleh guru pada saat pembelajaran, karena itu tidak setiap hari kita lakukan. Namun di sini pada saat melakukan pembelajaran di kelas, saya tentu mendapat sebuah ilmu baru, di mana menantang saya bagaimana tetap percaya diri dalam belajar diawasi oleh seseorang guru seperti itu. Oh iya, jadi di sini pada saat Bapak kemarin agak gugup ya. Jadi kedepannya mungkin Bapak bisa lebih santai lagi ya Pak dalam melaksanakan proses pembelajaran meskipun kita diobservasi oleh seseorang. Iya, betul. Ya. Nah, pada saat Bapak melakukan mulai dari persiapan proses pembelajaran sampai pelaksanaan proses pembelajaran yang Bapak lakukan, apa kendala atau kesulitan yang Bapak dapatkan? Nah, ya. Jadi kendalanya adalah di mana kita setiap mengajar itu harus menyesuaikan materi dengan beberapa kali pertemuan seperti halnya panduan dalam RPP. Nah, kemudian RPP di sini menunjukkan bagaimana kita cara belajar dalam kelas, apa yang harus kita sediakan mulai dari media pembelajarannya, buku-bukunya. Namun alhamdulillah di kelas sudah ada beberapa fasilitas yang mendukung seperti Infocus untuk media penayangan pembelajaran. Kemudian di dalam persiapan yang lain adalah di mana kebiasaan-kebiasaan siswa setiap harinya itu harus tertib dalam pembelajaran. Jadi di sini dalam penyusunan RPP ya, penyusunan RPP-nya sangat penting. Jadi kita sebagai seorang guru dalam melakukan proses pembelajaran, di sini rencana pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan harus kita susun secara sistematis mungkin. Ya, jadi di sini terstruktur lah. Apalagi siswa kita terdiri beberapa gaya dalam menerima proses pembelajaran yang kita lakukan. Itu ya kendala sangat besar karena karakter siswa itu berbeda-beda, jadi cara menerima pembelajaran itu berbeda-beda. Jadi itu mungkin menjadi satu kendala juga bagi guru mengajar. Iya, jadi disinilah kita sebagai seorang guru mengalami dilema ya, karena di dalam kelas kita sendiri itu karakter atau minat gaya belajar siswa kita itu beda-beda ya. Ada yang misalnya audio, visual, dan kinestetik. Nah, disinilah kita sebagai seorang guru bisa berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan yang ada di dalam kelas kita. Oke. Jadi setelah
Bapak mengetahui kendala yang Bapak temukan di dalam kelas pada saat persiapan sampai proses. Nah, di sini apa rencana Bapak yang akan Bapak lakukan untuk perbaikan proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan? Apalagi misalnya dalam karakter siswa kita ini berbeda-beda. Iya. Jadi pertama begini, ketika kita memberikan misalnya penugasan dalam kelas itu sangat efektif ketika menggunakan kelompok, di mana beberapa kelompok dan setiap kelompok di sini dalam kelas siswa akan bersaing dengan kelompok lain untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Namun metode yang juga merupakan metode yang paling bagus untuk dilakukan oleh seorang guru mengajar adalah menggunakan metode saintifik mungkin ya, atau metode-metode lain yang ya misalnya saintifik, di mana kita mengajukan pertanyaan kepada siswa dan siswa menjawab secara berkelompok atau individual, begitupun diberi kesempatan kepada kelompok lain untuk menjawab dan dijawab oleh kelompok yang lain. Nah, di sini mungkin memberikan gambaran bahwa kemampuan berpikir anak-anak itu sangat bagus ketika dipancing dengan metode-metode seperti ini. Jadi di sini bisa menggunakan metode saintifik ya. Jadi ya memang saya lihat kemarin ada umpan balik yang baik terhadap Bapak dengan siswa-siswa Bapak di kelas. Apalagi saya melihat kemarin memang gaya-gaya belajar mereka itu atau minatnya berbeda-beda. Jadi di sini Bapak terapkan metode saintifik. Lalu tanggapan Bapak mengenai kegiatan coaching untuk supervisi akademik ini bagaimana tanggapannya Pak? Ya, ini sangat bagus dan sangat luar biasa. Saya mengapresiasi itu karena ketika Ibu memberikan pra observasi kemarin, ada beberapa metode yang Ibu sarankan dan sudah saya laksanakan dalam kelas, seperti stop, di mana kita merepressing otak pikiran anak yang tadinya tegang dalam mengerjakan tugas, ya kita break sebentar untuk memberikan ice breaking, kemudian memberikan metode stop supaya pemikirannya itu refresh kembali untuk pembelajaran selanjutnya. Iya, betul sekali Pak ya. Jadi dalam proses pembelajaran ini, dalam melakukan stop ini sangat penting ya. Saya melihat secara langsung bahwa Bapak sudah mempraktikkan proses kegiatan ini. Dengan adanya stop ini bisa membuat siswa itu jernih atau santai dalam mengikuti proses pembelajaran selanjutnya. Nah, kesan apa lagi yang Bapak dapatkan dalam kegiatan coaching supervisi akademik ini? Ya, kesannya adalah khususnya kepada saya sangat berterima kasih dengan adanya guru penggerak seperti ini. Kemudian mudah-mudahan saya juga termotivasi untuk mengikuti itu. Terus di sini saya hanya meminta kepada Ibu untuk tidak berhenti memberikan ilmu yang baru kepada saya maupun teman-teman yang lain supaya metode mengajar dalam kelas itu terarah dan sesuai dengan peraturan sekolah kita bahwa tidak ada perbedaan metode yang diberikan kepada siswa. Jadi semua guru harus memiliki metode yang sama. Jadi di sini kita saling sharing Pak ya, saling mengupdate pengetahuan kita, apalagi kita nanti akan mengalami perubahan berikutnya. Iya, apalagi ke depannya perubahan kurikulum mereka juga kita sudah daftar, mudah-mudahan bisa berjalan seperti yang kita inginkan. Jadi pertanyaan terakhir Pak, terus pesan apa yang Bapak ingin sampaikan terkhusus kepada saya sebagai CGP dalam kegiatan coaching supervisi akademik ini? Ya, pesannya adalah janganlah pelit ilmu. Ya, walaupun itu tidak pernah sebelumnya Ibu lakukan, tetapi kedepannya ketika mendapat ilmu baru, jangan lakukan kepada kami teman-teman guru di sini untuk menerima metode yang Ibu terapkan, supaya kami juga bisa terarah ke depannya. Apalagi ke depannya kan kita sudah merdeka, tentu masih banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, dan mudah-mudahan di pelatihan Ibu sebagai CGP ini mendapat materi yang mendukung dengan program IKM ke depan. Baiklah, jadi saya sebagai seorang CGP insya Allah juga akan saling sharing, saling mengajak teman-teman rekan sejawat, baik kepada sebenarnya meminta izin kepada pimpinan kita dan berkolaborasi dalam bagaimana melakukan proses pembelajaran ini yang bisa berpihak kepada murid, khususnya lagi tantangan kita ke depan dengan adanya kurikulum baru nanti. Jadi mungkin cukup Pak yang ingin saya sampaikan ke Bapak, dan pesan saya semoga
Dan marilah kita terus sama-sama berinovasi, berkarya, ya, dan saling sama-sama untuk saling mengupdate pengetahuan kita agar pendidikan yang kita bisa lakukan ini bisa menjadi pendidikan yang berakhlak, menghidupkan murid-murid yang cerdas, bahkan berkarakter, sehingga mutu pendidikan lebih meningkat terkhusus di sekolah kita ini. Ya, jadi makasih banyak Pak atas kesempatannya, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.